Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan ma'salaman amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang syarat-syaratnya sholat sebelum masuk di dalam sholat. Maksudnya apa yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum melaksanakan sholat. Di sini diterangkan wasaro itu sholah qabla dukhul fiha khamsatu asya. Syarat-syarat sholat sebelum melakukan sholat ini 5 perkara. Yang pertama toharatul a'dha'i, sucinya anggota badan minal hadasi, dari hadas, wan najisi, dan najis. Jadi yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Ini dihitung 2. Jadi pertama suci dari hadas, yang kedua suci dari najis. Seperti firman Allah yang berbunyi di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhiril ayah. Yang di situ menerangkan kalau orang mau sholat maka dia harus berwudu. Nah, ini merupakan tanda sholat itu sebelum dilaksanakan dia harus suci dari hadas. Nah, kalau suci dari hadis itu karena Nabi itu pernah memerintah kepada sahabat yang bernama Fatimah binti Abi Jahsin binti Abi Hubes. Di sini dikatakan dalla ala zalika amruhu sallallahu alaihi wasallam bi ghuslin najasat kaqali li Fatimah binti Abi Hubes radhiyallahu anha fa idza balatil haidoh fatruki sholah faida dhahaba qadruha faghsili angkat dam wasolli. Jadi Nabi itu pernah mengatakan kepada Fatimah, kalau haid itu sudah datang maka tinggalkanlah sholat. Ketika kadarnya haid itu sudah lewat maka basuhlah darahmu dan sholatlah. Ini menunjukkan sholatnya itu setelah membasuh darah. Ini berarti syaratnya sholat berarti harus suci dari najis. Dan juga najis ini harus suci dari najis, baik badannya, tempatnya, dan juga pakaiannya. Seperti firman Allah wasiyabaka fatahhir di dalam surat Al-Mudaththir itu. Terus disyaratkan lagi sebelum melakukan sholat wasatrul aurati bilibasin tohirin, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ini dasarnya yaitu firman Allah di dalam surat Al-A'raf khudzu zinatakum inda kulli masjidin, yang mana menurut Ibnu Abbas inda kulli masjidin itu maksudnya siap fi sholah, jadi pakaian di dalam sholat. Jadi kalian itu ambillah perhiasan, maksudnya itu pakailah pakaian kalian ketika mau sholat. Ini untuk menutup aurat. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah bersabda, la tuqbalu sholatul haid illa bi khimarin. Tidak diterima, kata Nabi, sholatnya perempuan yang sudah pernah haid kecuali dengan memakai kerudung khimar atau penutup rambut. Ini menunjukkan kenapa kok bahasanya haid. Haid itu menunjukkan orangnya sudah balik. Ini kalau kepingin diterima sholatnya, maka kata Nabi dia itu harus menutup rambutnya. Ini sebagai dalil
oh berarti orang itu kalau kepingin sholatnya sah, maka dia harus menutup auratnya. Lah rambut ini termasuk aurat. Terus juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr. Nabi itu pernah, kata Siti Aisyah, beliau itu melaksanakan sholat subuh, sholat fajar. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Kemudian hadir bersama Nabi itu perempuan-perempuan mukmin mutalaffi'atin fi murutihinna, yang mereka itu istilahnya menutupi dirinya di dalam pakaiannya. Summa yarji'na, kemudian mereka pulang ila buyutihinna, ke rumah mereka, ma ya'rifuhunna ahadun, dalam keadaan tidak seorang pun yang mengenali mereka. Bahasa tidak mengenali mereka ini menunjukkan mereka itu tidak terbuka pakaiannya, dalam artian tertutup. Jadi Nabi pernah sholat subuh, para perempuan ini ikut sholat bermakmum kepadanya, dan mereka tidak dikenali oleh siapapun. Ini menunjukkan ketika sholat mereka itu menutup anggota tubuh mereka. Ini juga merupakan dalil bahwasanya sholat itu harus menutup aurat. Terus yang berikutnya, wal wukufu ala makanin tohirin, berdiri di tempat yang suci. Jadi tempatnya itu harus suci. Tempat yang suci ini tempat yang disentuh oleh dirinya, berarti yang dia injak ataupun nanti ketika sujud yang tersentuh oleh tangan dan dahinya. Tapi ketika nanti ada najisnya, tapi najis itu tidak pada posisi yang dia sentuh, misalkan ada orang sujud tapi ini masih ada di tengah-tengahnya, ini ada benda najisnya, entah itu kotoran hewan atau apapun, maka sholat seperti itu hukumnya tetap sah, tapi makruh. Jadi karena sholat itu kalau di dekatnya najis itu hukumnya makruh. Terus wal ilmu bidukhulil wakti, syaratnya lagi sebelum sholat itu harus mengetahui masuknya waktu. Jadi harus benar-benar yakin waktu ini sudah masuk. Lah sekarang ini gampang, ketika mendengar azan ini baru boleh sholat. Tapi ketika masih ragu apakah ini waktunya sudah masuk atau tidak, maka ini tidak sah melaksanakan sholat sampai dia itu yakin waktunya sudah masuk. Ini juga berdasarkan firman Allah, inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Sholat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya. Terus wastiqbalul kiblah, yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Syaratnya menghadap kiblat. Lah menghadap kiblat ini ada dua, yaitu ketika kiblatnya ini ada di dekatnya, maka harus benar-benar yakin tidak boleh istilahnya miring sedikit, harus benar-benar menghadap kiblat. Tapi untuk daerah yang jauh dari kiblat, yang kiblat itu tidak terlihat, ini ulama ada beda pendapat. Yang satu ini secara dzonni, pokoknya menyangka kiblat ada di sana, ada di sebelah barat. Mungkin ada orang yang meyakini barat agak miring ke utara sedikit, maka menghadap ke sana. Ada yang berpendapat yang penting jihah. Kalau di Indonesia jihah itu arah, kiblat itu ada di arah barat, maka pokoknya dia menghadap ke barat itu sudah sah, sehingga tidak perlu agak miring ke utara dan seterusnya. Itu seperti itu. Terus syarat yang berikutnya itu tadi sudah 5. Yang pertama yaitu suci anggotanya dari hadas, yang kedua suci dari najis, yang ketiga menutup aurat, yang keempat tempat
wajibnya dia melakukan sholat harus suci, terus setelah itu tahu dengan masuknya waktu, dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Sekian, mudah-mudahan bisa menjadi ziyadah yang bermanfaat. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.